Pandangan akhir dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibacakan oleh Ahmad Baidowi, SOS MSI, anggota A47 Dapil Jawa Timur 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, Saudara Menteri Koordinator Perekonomian, dan para menteri yang hadir mewakili pemerintah, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa
kesempatan ini kami menegaskan kembali bahwa fraksi Partai Demokrat menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik, Sabar. Dan meminta agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Pak Iwan, saya minta substansinya apa? Substansinya undang-undang ini berpotensi menghilangkan. Baik, terima kasih. Pimpinan, belum. Undang-undang ini makin memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan, bahwa pembahasan di tingkat pembicaraan tingkat pertama telah dilakukan. Fraksi Demokrat telah ada di dalam rapat kerja, rapat panja, rapat timus dan timsin dan lain sebagainya. Dan pembicaraan di tingkat pertama telah dilakukan. Fraksi Demokrat telah menyampaikannya. Jadi apa yang telah menjadi bagian dari fraksi Partai Demokrat itu tidak diulang dalam rapat paripurna ini. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saudara pimpinan, interupsi sedikit, saudara pimpinan. Silakan, Pak Ya. Didi. Terima kasih. Saya Didi Rawadi Syamsuddin A549 dari fraksi Partai Demokrat. Daerah pemilihan yang mana, Pak Didi? Dapil Jabar 10, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Pimpinan yang terhormat, pimpinan dan para perwakilan dari pemerintah yang hadir pada hari ini. Coba pimpinan kita lihat keluar, ya. Lihat kemana-mana hari ini penolakan sangat dahsyat dari publik, dari kaum buruh, dari para pekerja. Apakah kita bijaksana kalau kita tetap memaksakan undang-undang yang kontroversi pada saat para pekerja hari ini sangat menderita akibat COVID-19 ya. Pimpinan, kita bisa melihat dampak dari COVID-19, kemiskinan, pengangguran, luar biasa terjadi. Anak-anak para buruh yang tidak bisa sekolah karena harus bayar internet yang Baik, mahal dan substansinya sebagainya. apa, Pak Sebentar, Didi? pimpinan. Sebentar, pimpinan. saya ngatur lalu lintas ini, Pak Didi. Substansinya apa? Kami meminta ditunda, tetapi kalau... Oke, baik. Saya terima. Kalau pimpinan tetap memaksakan ini ya menjadi suatu menjadi keputusan, tetapi tidak terjadi keputusan yang bulat, kami meminta di voting saja. Ini bukan masalah menang dan kalah, ya. Bukan masalah Baik, menang dan Pak Didi, kalah, ya. Pak Didi, cukup. Tetapi Anda tidak usah mengajari kami. saya tidak mengajari saudara pimpinan, tetapi ini aspirasi dari publik demikian luar biasa. Saya menyampaikan di sini, saya sebagai wakil rakyat sama juga dengan saudara pimpinan berhak menyampaikan apa yang menjadi aspirasi. Terima kasih. Kalau tidak tercapai, saya kira ada mekanisme yang harus dilakukan, ditunda atau mekanisme voting. Terima kasih. Saya baca pasalnya, Pak. 164, 208, 312. Kebetulan saya sama Pak Benin, pimpinan panja tatipnya ini pada saat dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat gitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati di Pak dalam Ketua. rapat Pak paripurna Ketua, ini. interupsi. Sebentar, Pak Beni. Ini Pak, Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat bukan, 4. ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong pandangan- Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan Pak Beni. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan Tunggu kepada Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. lanjut. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Woi, baca ini. saya baca. Pak Baca Beni ini. pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini tatip ini. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang Ketua, paripurna. Ketua,
Kalau Anda tidak mengikuti aturan Ketua mekanisme. juga. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya Minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu Tolong, sekalian. Pak Ketua. Pak Ketua. Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, kami dikasih kesempatan. Saya sudah Satu menit. Tidak, Satu Pak menit. Benny. Saya ngatur dalam kesempatan Satu ini. menit. Tidak. Satu Kami menit. persilakan kepada pemerintah Pak. untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Baik, kami persilakan. Silakan pandangan akhir pemerintah dalam hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI, Bapak Aji Samsudin, yang kami hormati Bapak Sufmi Dasko Ahmad, yang kami hormati Bapak Rahmat Gobel, dan yang melalui Vidcon Pak Muhaimin Iskandar. Saya bersama Bapak Ibu Menteri yang diberikan penugasan oleh Bapak Presiden, hadir di sini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menggunakan jas karena beliau adalah ketua fraksi pemerintah. Yang lain karena kita pakai izinkan yang lain pakai batik. Kemudian yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, beserta seluruh jajaran Eselon 1, dan juga yang kami hormati para ketua fraksi di DPR RI, fraksi PDIP Pak Utut Adianto, fraksi Partai Golkar Pak Kahar Musakir, fraksi Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani, Partai Nasdem Pak Ahmad Ali, PKB Pak Cucun Ahmad Samsuria, Partai Demokrat baru saja meninggalkan tempat, fraksi PKS Pak Jazuli, fraksi PAN Pak Ali Tahir, dari P3 Pak Asrul Sani, serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat memenuhi tugas konstitusional, yaitu pembicaraan tingkat kedua, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang cipta kerja. Berkenaan dengan itu kami menyampaikan pendapat akhir pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap undang-undang yang baru tadi saja diketok oleh pimpinan. Bapak, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota yang terhormat. Pemerintah mengucapkan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kepada Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Badan Legislasi DPR, yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan, masukan, dan saran yang konstruktif. Sebagai pengingat kita bersama bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 telah menyampaikan bahwa kita memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan adanya bonus demografi yang kita miliki saat ini. Namun tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan dan regulasi atau hiperregulasi. Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi.
Dan untuk itulah diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. Undang-undang tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. Alhamdulillah, dalam sidang yang terhormat sore hari ini, undang-undang tersebut diketok oleh anggota Dewan dan pimpinan yang terhormat. Pemerintah telah melakukan kajian yang diperlukan untuk penciptaan lapangan kerja, kebutuhan terhadap populasi, termasuk mengevaluasi undang-undang. Berdasarkan kajian tersebut, diidentifikasikan apa yang diperlukan dalam cipta kerja, dan ini mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR, sehingga undang-undang terbagi menjadi 11 klaster utama, yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan pemberdayaan perlindungan UMKM dan perkoperasian, klaster kemudahan berusaha, klaster dukungan riset dan inovasi, klaster administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, serta kawasan ekonomi. Masa klaster persoalan dan inventarisasi tersebut dipandang cukup untuk mendorong agar memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi, serta bisa menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan perlindungan kepada pekerja dan buruh. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengkajian dan penyusunan terhadap kebutuhan, melakukan reorientasi melalui Omnibus Law, yaitu mekanisme yang digunakan untuk mengganti dan mencabut ketentuan undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang dalam satu tematik. Secara praktek, Omnibus Law telah banyak diterapkan berbagai negara dengan tujuan memperbaiki regulasi dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan iklim usaha untuk berusaha. Dalam kerangka tersebut, pemerintah telah menyampaikan Surat Presiden nomor R06 Presiden 2/2020 tanggal 7 Februari. Dengan itu, maka dimulailah proses pembahasan undang-undang tersebut. Kita ketahui bersama saat ini kita sedang berupaya untuk penanganan COVID-19 yang terjadi di 215 secara global dan memberikan dampak yang signifikan kepada ekonomi dunia dan perekonomian nasional. Kita melihat bahwa regulasi yang perlu dirapikan atau diselesaikan sebelum pandemi COVID sudah ada sekitar 43.600 regulasi. Daya saing yang tertinggal di ASEAN, demikian pula masyarakat yang tertinggal atau tidak bekerja, dan juga terkait dengan angkatan kerja yang belum mendapatkan perlindungan, baik itu untuk UMKM maupun koperasi. Pandemi COVID tidak hanya memberikan dampak besar terhadap perekonomian, tetapi membutuhkan skema perlindungan baru, dan skema perlindungan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat, yaitu cash benefit atau uang tunai dan pelatihan untuk upgrading maupun reskilling, akses informasi pasar tenaga kerja. Dengan demikian, bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka tertentu sambil mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai. Dapat disampaikan, pemerintah melakukan langkah penanganan COVID dan pemulihan ekonomi melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan awal melalui tanggap darurat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19, tahap rehabilitasi dan pemulihan ekonomi dengan penyeimbangkan antara mencegah pandemi COVID dan pemulihan sosial ekonomi yang sering disampaikan Bapak Presiden sebagai gas dan rem, serta mendorong tatanan transformasi ekonomi.
transformasi ekonomilah yang akan didorong melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kita putuskan pada sore hari ini. Perkenanlah kami menyampaikan catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Balek. Berdasarkan catatan ini menunjukkan bahwa rapat telah dilakukan secara intensif, terbuka lebih dari 64 kali rapat, dan juga tentu mengapresiasi kerja keras daripada Panja maupun Balek untuk terus-menerus melakukan proses ini. Pembahasan dilakukan dengan proses menerapkan 3M, standar protokol COVID, dan juga dilakukan untuk seluruh anggota Panja. Dari kesungguhan dan kerja keras tersebut, maka Panja sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan undang-undang dan disampaikan dalam pandangan mini fraksi dan juga disampaikan pada sore hari ini. Kami mengapresiasi fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi PAN, fraksi P3 yang menyatakan menerima dan menyetujui atas RUU Cipta Kerja untuk diputuskan. Dan terhadap catatan yang terkait dengan debirokratisasi, deregulasi, komunikasi tripartit, kemudian operasionalisasi daripada perundang-undangan, penerbitan PP yang sesuai dengan jadwal, ini semua menjadi catatan bagi pemerintah untuk bekerja keras untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang berikut, tadi ada beberapa catatan dari Partai Demokrat, walaupun Partai Demokrat tidak ada lagi di sini atau tidak hadir, penting kami menyatakan bahwa undang-undang ini yang menjadi catatan untuk memprioritaskan program COVID, kemudian proses transparansi dan mekanisme pusat dan daerah, seluruhnya sudah jawab di dalam undang-undang ini, dan proses sudah dilakukan secara transparan, seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Balek. Kemudian terkait dengan beberapa persoalan pentingnya RUU Cipta Kerja merespons kondisi perekonomian akibat dampak COVID, pemerintah sudah merespons dengan menerbitkan Perpres 82, yaitu Komite Pemulihan PCPEN, Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi. Selanjutnya terkait dengan konsepsi kewenangan pusat dan daerah, ini pemerintah menyatakan bahwa ini sesuai dalam bingkai pasal 4 dan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja buruh. Justru dengan undang-undang ini kehadiran negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila yang mengutamakan hubungan tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dengan dikeluarkannya jaminan ke JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Konsepsi perlindungan, keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan menjadi perhatian utama di dalam klaster sumber daya alam. Terkait dengan kebijakan yang disampaikan oleh fraksi PKS yang belum menerima atau menolak pembahasan ini, dapat kami sampaikan bahwa proses dilakukan secara terbuka, transparan, menerapkan protokol kesehatan, dan DIM melakukan dengan proses panjang 64 kali, dan sejak disampaikannya Supres di bulan Februari sampai dengan hal ini, seluruhnya diserap ataupun diliput oleh media, bahkan Balek pun rapat dengan menggunakan YouTube yang diakses oleh publik. Kemudian terkait dengan catatan liberalisasi SDA, pemerintah membentuk bank tanah, bank untuk reform agraria, bank untuk revitalisasi dan redistribusi kepada rakyat yang membutuhkan. Terkait dengan substansi tentang tenaga kerja atau buruh, ini sudah dibahas dan sudah
dilakukan dan membuktikan bahwa kehadiran negara dalam hubungan yang lebih baik. Kemudian terkait dengan apa yang tadi disampaikan, kami ingin menjelaskan dan juga menggarisbawahi Ketua Badan Legislasi bahwa pembahasan yang sangat terbuka melibatkan berbagai pemangku kepentingan meskipun tidak dapat memuaskan semua pihak, bahwa untuk pertama kalinya proses RUU disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen dan dipancarkan melalui media digital, media sosial, termasuk YouTube, dan bisa diakses oleh semua pihak. Kami atas nama pemerintah mengapresiasi kerja Parlemen, kerja DPR. Dapat kami sampaikan bahwa liputan media atas RUU Cipta Kerja telah dimulai sejak pidato Bapak Presiden tanggal 20 Oktober yang lalu dan tentunya sampai dengan rapat paripurna pada sore hari ini. Kami memandang seluruh fraksi yang ikut serta dalam pengambilan keputusan, termasuk yang telah bersetuju terhadap hasil pembahasan RUU Cipta Kerja pada tanggal 3 Oktober, untuk itu kami menghargai pembahasan tersebut. Selanjutnya kami juga mencatat bahwa anggota DPD RI banyak memberikan masukan yang konstruktif, termasuk pengaturan kewenangan perizinan yang diatur di dalam undang-undang, di mana DPD RI telah sepakat dengan DPR RI melalui Panja bahwa kewenangan pemerintah daerah yang telah diatur dalam undang-undang tetap dilaksanakan dengan mengikuti norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. DPR RI juga menyepakati dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan kewenangan sesuai dengan NSPK, maka kewenangan tersebut tentu ada penyelesaian hukumnya berdasarkan undang-undang. Bapak Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang terhormat, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, kita telah menyepakati bahwa undang-undang ini dapat memberikan manfaat kepada semua masyarakat, pemerintah, pekerja, pengusaha, dan berbagai manfaat tersebut tertuang dalam rumusan 186 pasal, 15 bab, yang antara lain khusus untuk keberpihakan kepada dukungan usaha menengah kecil, mikro dan kecil, Undang-Undang RUU Cipta Kerja, pelaku UMKM dalam proses perizinan hanya melalui pendaftaran. Yang kedua, dukungan untuk koperasi, kemudahan dalam pendirian koperasi minimal 9 orang, dan koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha syariah serta dapat memanfaatkan teknologi di dalam rapat-rapatnya. Terkait dengan sertifikasi halal, pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk usaha menengah dan kecil. Dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, serta memperluas lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri. Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di hutan, masyarakat diberikan izin atau legalitas untuk pemanfaatan keterlanjuran lahan di dalam kawasan hutan, di mana untuk masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah. Untuk nelayan yang sebelumnya proses perizinan ikan halus kapal ikan melalui beberapa instansi, dengan undang-undang ini cukup diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari sisi perumahan, backlog perumahan masyarakat dalam undang-undang ini akan dipercepat dan diperbanyak pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Bank Tanah akan melakukan reformasi agraria, redistribusi tanah kepada masyarakat. Pada saat ini, para tenaga kerja didominasi oleh lulusan SMA ke bawah sebesar 85%. Oleh karena itu, perlu penciptaan lapangan kerja
Di samping itu, peningkatan perlindungan kepada para pekerja. Dan di sini disampaikan kembali bahwa negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui program jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan kehilangan pekerjaan tidak mengurangi manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan tanpa membebani iuran kepada pekerja ataupun kepada pengusaha. Pengaturan jam kerja disesuaikan, apakah di industri ataukah di ekonomi digital. Undang-undang ini tidak menghilangkan, sekali lagi, tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bagi UMKM, koperasi, dan pelaku usaha akan mendapatkan manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian untuk mendapatkan perizinan berusaha dengan diterapkannya perizinan berbasis risiko dan penerapan standar. Pemberian hak dan perlindungan pekerja yang dapat dilakukan dengan baik dengan tujuan meningkatkan daya saing dan produktivitas. Insentif dan kemudahan dalam bentuk fiskal ataupun pelayanan dalam rangka memulai usaha. Adanya kegiatan yang lebih luas untuk dimasuki dengan mengacu kepada bidang-bidang yang diprioritaskan oleh pemerintah. Dan juga untuk perlindungan hukum dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, di mana pelanggaran administrasi hanya untuk sanksi administrasi, tetapi pelanggaran yang menimbulkan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dikenakan sanksi pidana. Sidang yang terhormat, undang-undang ini juga disepakati untuk membentuk lembaga pengelola investasi. Pemerintah pusat diharapkan dapat mengundang investasi dari negara-negara sahabat, lembaga internasional maupun korporasi. Tentunya kehadiran lembaga ini akan diawasi dengan sesuai dengan tata perundang-undangan yang ada. Dalam respons kondisi saat ini, pemerintah dan DPR sepakat untuk juga mengatur fasilitas perpajakan terkait dengan peningkatan pendanaan melalui penghapusan PPh dividen dan juga pengecualian objek PPh untuk dana yang dikelola oleh lembaga seperti Badan Pengelola Keuangan Haji serta lembaga sosial dan keagamaan. Sehingga lembaga pengelola haji, lembaga sosial, dan keagamaan dibebaskan ataupun dikecualikan dari pajak penghasilan. RUU ini juga menegaskan peran pemerintah daerah dan tetapi tetap kewenangan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah juga mengatur penerapan One Map Policy yang dituangkan dalam RT/RW, menyelaraskan tata ruang darat, tata ruang pesisir, pulau-pulau terkecil, tata ruang laut, tata ruang kawasan, terutama kawasan hutan, sehingga seluruh aspek kepastian hukum kepada para pelaku usaha sesuai dengan RT/RW dan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan mempercepat penetapan RDTR dalam bentuk digital. Cakupan materi yang dimuat dalam RUU ini meliputi 76 sektor dengan ekosistem investasi, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, dan dukungan pemerintah. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, para anggota Dewan yang terhormat, perkenankanlah kami mewakili pemerintah bersama para menteri terkait mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas semua kerjasama yang baik dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja ini, dan semoga undang-undang ini akan bermanfaat besar, mendorong pemulihan ekonomi, membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur,
dan sejahtera. Selanjutnya, perkenankanlah kami atas nama pemerintah sekali lagi memberikan penghargaan kepada pimpinan dan para anggota DPR, juga kepada pimpinan Balik, Bapak Supratman, Wakil Ketua Bapak M. Nurdin, Bapak Willy Aditya, Bapak Ibnu Multazam, Bapak Ahmad Baidowi. Demikian juga untuk para kapoksi di Balak, PDIP Pak Sturman Panjaitan, Golkar Pak Firman, Gerindra Pak Heri Gunawan, Nasdem Pak Taufik Basari, PKB Pak Abdul Wahid, PKS Pak Ibu Lydia Hanifah, PAN Bapak Ali Taher, P3 Bapak Ahmad Baidowi, dari Demokrat Pak Bambang Purwanto, dari DPD adalah Ibu Badi Kenita dan Ibu Novita. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah kita untuk kemajuan Indonesia tercinta mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir di dalam volume rapat paripurna yang terhormat ini. Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kita simak dan kita dengar bersama, maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Baik, Bapak Ibu sekalian, para menteri yang hadir dalam kesempatan ini, karena bertepatan ini pada sholat maghrib, saya memberi keleluasan secara bergantian kepada Bapak Ibu yang ingin menjalankan sholat maghrib, kami persilakan secara bergantian. Karena kita tidak bisa sholat maghrib bersamaan, Pak, karena musolanya juga terbatas. Karena COVID ini, Pak, jadi maksimal 2 orang baru bisa sholat, jadi gantian. Gitu. Maksimal 18.30 selesai nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kami mempersilakan kepada Bapak Menko Perekonomian untuk meninggalkan ruang rapat beserta seluruh jajaran menteri yang hadir, kami undang ke podium seluruh menteri, terutama kepada Bapak Menko, untuk diabadikan secara bersama-sama di dalam forum ini. Baik Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja yang tidak berwakil. Saya di sini pimpinan situ-situ langsung. Begitu. Supaya ini ada foto. Karena Ibu Ketua khusus puasa hari ini untuk rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini barang kan. Selang-seling, Pak. Pak Menko. Iya, Pak. Pak Menko sini, Pak. Iya. Pak Menkumham sini, Pak. Selang-seling, Pak. Oh iya. Pak boleh menutupi. Jangan menutupi, Pak. Ini Bu Menteri. Selang-seling, Pak. Ya, Pak. Ini Pak Teten. Ya, Pak. Boleh, Pak. Pak Teten sini. Pak Teten kacamatanya nih bagus nih. Cukup, Bu? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu, Bapak Menteri semua. Ya, terima kasih. Siap. Boleh begini dong. Pak Ajis boleh begini. Siap, mantap. Siap, boleh. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, terima kasih.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada rombongan pemerintah, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan seluruh jajaran. Terima kasih. Dan untuk mempersilakan para menteri meninggalkan ruang rapat, kecuali menteri-menteri yang berhubungan dengan agenda berikutnya. Skor 30 detik. Aduh, Pak Dasku besok mau jalan-jalan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skor yang ingin menjalankan sholat maghrib, kami persilakan secara bergantian karena kapasitas dari musola yang terbatas, jadi bergantian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang hadir beserta seluruh jajaran, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang hadir beserta seluruh jajaran, serta Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Pak Muhaimin yang mengikuti secara virtual. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan rancangan undang-undang protokol untuk melaksanakan komitmen paket ke-7 dalam persetujuan kerangka kerjasama di ASEAN di bidang jasa keuangan. Di dalam hal ini, berdasarkan ketentuan pasal 171 Undang-Undang 17 tahun 2014, maka bersamaan dengan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, kami persilakan kepada juru bicara Ketua Komisi 11 untuk menyampaikan laporannya. Kami undang yang terhormat waktu dan Pak Masinton duduk, Pak Masinton. Diminta Ibu duduk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Anggota DPR yang terhormat Menteri Hukum dan HAM serta jajarannya, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pimpinan, kalau diizinkan saya tidak baca semua, boleh? Ini aja, Pak. Tindak lanjut keputusan BAMUS pada tanggal 5 Oktober 2020, Komisi 11 DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Ketua dan pemerintah protokol untuk melaksanakan ASEAN di bidang jasa. Pembacaan naskah rancangan undang-undang, pendapat akhir mini fraksi, penandatanganan naskah rancangan undang-undang, dan melanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 paripurna. Fraksi PDI Perjuangan menyetujui RUU tersebut untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambil keputusan rapat paripurna. Berarti Partai Golkar menyetujui RUU tersebut untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambil keputusan dalam rapat paripurna. Gerindra menyetujui RUU tersebut untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2. Partai Nasdem menyetujui RUU tersebut untuk dilaksanakan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambil keputusan dalam rapat paripurna. Fraksi PKB menyetujui RUU tersebut untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambil keputusan dalam rapat paripurna. Partai Demokrat menyetujui RUU tersebut untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambil keputusan dalam rapat paripurna. Fraksi PKS menerima dengan catatan
Afas dan menyerahkan pengambil keputusan selanjutnya dalam rapat paripurna DPR RI. Seperti PAN menyetujui RUU tersebut dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambil keputusan dalam rapat paripurna. Fraksi P3 menyetujui RUU tersebut untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambil keputusan dalam rapat paripurna. Sedangkan dalam pandangan akhir bininya, pemerintah menyatakan menyetujui dan berkomitmen secara sungguh-sungguh terhadap semua catatan yang diberikan pada saat implementasi protokol ke-7 AFAS tersebut. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan pandangan akhir mini fraksi dan pandangan akhir mini pemerintah, rapat kerja Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui RUU tentang protokol untuk melaksanakan paket komitmen ke-7 bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa untuk dilanjutkan dalam pengambil keputusan dalam rapat paripurna. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami mengucapkan dan anggota Komisi Pemerintah dan melalui Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Ketua DKOJK beserta jajarannya, Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat Komisi 11 DPR RI yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan RUU ini dengan baik dan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para stakeholder yang telah memberikan masukan, pendapat serta saran dan media massa yang telah meliput dan memberikan pemberitakan pembahasan RUU ini mulai dari awal hingga akhir pembahasan. Kami mengharapkan dengan disetujuinya RUU tentang protokol untuk melaksanakan paket komitmen ke-7 bidang jasa keuangan dan persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa menjadi undang-undang dapat membuka kesempatan bagi penyedia jasa keuangan domestik untuk meluas pasar kawasan negara anggota ASEAN serta menciptakan kompetisi yang sehat di pasar jasa keuangan dalam negeri hingga tercipta efisiensi dan daya saing di bidang perdagangan barang dan jasa. Dengan menetapkan RUU ratifikasi AFAS ini menjadi undang-undang akan memberi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga negara terkait untuk melaksanakan protokol dimaksud yang akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, antara lain penyedia jasa keuangan Indonesia dapat beroperasi di pasar keuangan negara ASEAN, peningkatan ketersediaan produk jasa keuangan yang terjangkau dan berkualitas di dalam negeri, dan peningkatan investasi dari negara anggota ASEAN di Indonesia untuk mendorong perkembangan industri dan pengembangan pelaku usaha domestik. Demikian laporan hasil pembahasan Komisi 11 DPR RI terhadap RUU tentang protokol untuk melaksanakan paket komitmen ke-7 bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa. Atas perhatian persetujuan rapat paripurna ini kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 5 Oktober 2020, pimpinan Komisi 11 DPR RI, Ketua Dito Ganinduto. Baik, terima kasih kepada Ketua Komisi 11. Yang terhormat Bapak Dito Ganindito yang telah membacakan. Sini Pak. Baik Bapak Ibu, forum rapat paripurna yang kami hormati. Ibu Ketua, Bapak-Bapak, Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Saya menawarkan ke dalam forum rapat paripurna ini pembacaan dan ringkasan dan catatan-catatan di tingkat 1 telah dibacakan Bapak Ketua Komisi 11, Bapak Dito Ganindito. Bila disepakati kepada forum rapat paripurna ini, maka pandangan-pandangan fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Gerindra, dan seluruhnya yang telah kita dengar bersama tadi di dalam rapat Badan Musyawarah, cukup untuk diserahkan dalam meja ini. Bisa disepakati? Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk menghemat waktu 9 fraksi untuk maju ke depan. Supaya menghemat waktu sekalian foto bersama. Kami persilakan PDI Perjuangan, fraksi Golkar yang ingin menyerahkan. Kalau tidak bisa disusulkan. Supaya bisa foto bersama dengan Ibu Ketua pada sore hari ini. Pas tanggal 5 Oktober ini. Ya, sini Pak, habis ini foto bersama Pak. Ayo Pak Masinton, memang ditunggu Ibu Ketua supaya menghemat waktu sekalian foto bersama. Kali ini Masinton jawab pemerintah. Kami persilakan PDI Perjuangan, fraksi Golkar,
yang ingin menyerahkan? Waduh. Kalau tidak bisa disusulkan supaya bisa foto bersama dengan Ibu Ketua pada sore hari ini. Nanti fotonya bareng. Pas tanggal 5 Oktober ini. Sini Pak, Bapak di sini dirinya Pak. Ini Pak, Mas Indra sini Pak. Sampling Pak. Sini Pak, di sini. Sini Pak. Foto bersama Pak. Ayo Pak Masinton, memang ditunggu Ibu Ketua supaya menghemat waktu sekalian foto bersama. Kami persilakan PDI Perjuangan, fraksi Golkar yang ingin menyerahkan. Waduh. Kalau tidak bisa disusulkan supaya bisa foto bersama dengan Ibu Ketua pada sore hari ini. Nanti fotonya bareng. Pas tanggal 5 Oktober. Agak jarak. Sini Pak. Bapak di sini. Masih Pak Misbah jangan untuk Ibu. Sampling Pak. Sini Pak. Di sini. Foto bersama. Oke, foto. Ayo Pak Masinton, memang ditunggu Ibu Ketua supaya menghemat waktu sekalian foto bersama. Kami persilakan PDI Perjuangan, fraksi Golkar yang ingin menyerahkan. Baik, terima kasih. Kalau tidak bisa disusulkan supaya bisa foto bersama dengan Ibu Ketua. Ya, silakan selain pemerintah. Pas tanggal 5 Oktober. Agak jarak. Sini Pak. Bapak di sini. Masih Pak Misbah jangan untuk Ibu. Sampling Pak. Sini Pak. Di sini. Foto bersama. Oke, foto. Ayo Pak Masinton, memang ditunggu Ibu Ketua supaya menghemat waktu sekalian foto bersama. Baik, pandangan fraksi-fraksi telah silakan PDI Perjuangan dinyatakan bulat sesuai pandangan komisi dan rapat bamus dan terima kasih. Kalau saya sepakati, upaya foto bersama dengan Ibu Ketua. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Setelah kita mendengar pandangan-pandangan fraksi yang telah kita lakukan secara simbolis dan bersama-sama, maka kami persilakan kepada pemerintah yang dalam hal ini pendapat akhir Pak Presiden yang akan disampaikan oleh Ibu supaya menghemat waktu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Waktu dan pandangan fraksi-fraksi telah silakan PDI Perjuangan dinyatakan bulat sesuai pandangan komisi dan rapat bamus dan terima kasih. Kalau saya sepakati, upaya foto bersama dengan Ibu Ketua. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Setelah kita mendengar pandangan-pandangan fraksi yang telah kita lakukan secara pemerintah terhadap simbolis rancangan dan undang-undang bersama-sama, tentang protokol maka kami persilakan kepada pemerintah yang dalam hal ini pendapat akhir Pak Presiden dalam persetujuan yang akan disampaikan ASEAN di bidang oleh jasa supaya menghemat waktu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Baik, waktu dan pandangan fraksi-fraksi telah silakan PDI Perjuangan dinyatakan bulat sesuai pandangan komisi dan rapat bamus dan terima kasih. Kalau saya sepakati, upaya foto bersama dengan Ibu Ketua. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengar pandangan-pandangan fraksi yang telah kita lakukan secara simbolis dan bersama-sama, maka kami persilakan kepada pemerintah yang dalam hal ini pendapat akhir dalam persetujuan yang akan disampaikan oleh supaya menghemat Menteri Keuangan Republik Indonesia. Baik, waktu dan pandangan fraksi-fraksi telah silakan Perjuangan dinyatakan bulat sesuai pandangan komisi dan untuk meningkat waktu kalau saya sepakati upaya jasa keuangan baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyampaikan pandangan fraksi yang melakukan secara simbolis dan bersama-sama, maka kami persilakan kepada pemerintah jasa keuangan atas merupakan salah satu langkah disampaikan maupun dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Baik, pandangan fraksi telah silakan Perjuangan dinyatakan bulat sesuai pandangan komisi jasa keuangan meningkat waktu baik Bapak Ibu sekalian untuk membentuk kesalahan menyampaikan kehadiran ketersediaan modal maka kami menghadirkan dana bagi semua jasa dorongan atas merupakan salah satu langkah yang disampaikan maupun dari Menteri Keuangan pada pandangan fraksi telah silakan Perjuangan dinyatakan bulat masyarakat ekonomi jasa keuangan meningkat waktu dan luas akses pasar jasa keuangan sehingga terwujud aliran jasa keuangan dan investasi yang lebih lancar di kawasan ASEAN. Pengesahan protokol paket komitmen ke-7 jasa keuangan AFAS akan memberikan kepastian hukum kepada negara anggota ASEAN di dalam mengimplementasikan komitmen dalam rangka kerjasama ekonomi dan keuangan di kawasan. Kehadiran penyediaan jasa asuransi umum syariah ASEAN akan meningkatkan akumulasi modal industri asuransi dalam negeri,
membawa pengetahuan baru, menghadirkan kompetisi sehat, dan mendorong terciptanya daya saing pelaku domestik. Hal ini juga akan meningkatkan ketersediaan dan kualitas produk asuransi umum syariah dan premi kontribusi yang lebih murah. Implementasi komitmen protokol ke-7 jasa keuangan AFAS juga sesuai dengan program spin-off unit usaha asuransi syariah. Dengan spin-off tersebut diharapkan perusahaan syariah dapat menjadi lebih mandiri dan beroperasi dengan lebih efektif. Namun spin-off yang besar yang sering menjadi salah satu hambatan bagi ASEAN melalui implementasi protokol ke-7 AFAS dapat menjadi salah satu solusi menyediakan sumber modal tambahan di dalam rangka mendukung pelaksanaan spin-off unit usaha syariah perusahaan asuransi umum Indonesia. Para hadirin yang kami hormati, kami memandang bahwa pengesahan ini merupakan langkah penting untuk sektor jasa keuangan Indonesia. Hal ini juga untuk membangun sinergi yang produktif di kawasan ASEAN ketika sama-sama kita sedang menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Namun kami menyadari bahwa masih banyak yang perlu ditindaklanjuti. Koordinasi dan berkomunikasi dengan legislatif maupun pelaku industri jasa keuangan sehingga dapat memperoleh manfaat optimal dari kerjasama internasional sektor jasa keuangan. Di sisi lain, pemerintah bersama otoritas jasa keuangan akan berupaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia. Terakhir, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi untuk Ketua Komisi 11, Pak Dito, dan seluruh pimpinan Wakil Ketua Komisi 11, serta seluruh anggota Komisi 11 yang telah bekerja luar biasa, sangat efisien dan cepat dalam komitmen untuk melakukan persetujuan. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR yang telah bersedia untuk memasukkan di dalam agenda rapat paripurna pada hari ini. Semoga ikhtiar maksimal kita disertai doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan langkah-langkah untuk terus mengatasi Covid dan terus meningkatkan perekonomian dan ketahanan Indonesia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum. Om Santi 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 Om. Merdeka. Merdeka. Belah sini, Bu. Ibu. Kasih. Baik, terima kasih kepada juru bicara dari pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan jajaran dari Menteri Hukum dan HAM yang turut menghadiri di podium. Maka Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan hal-hal yang telah kami sampaikan di dalam forum rapat paripurna ini, maka kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir pemerintah di dalam sidang paripurna ini. Maka seiring dengan ucapan terima kasih, kami ucapkan dan kami persilahkan kepada Menteri Keuangan untuk meninggalkan ruang ini dan bisa sholat maghrib, Bu, beberapa menit. Dan kami skor untuk waktu 1 menit. Siap-siap pengusul daripada praktik psikologi. Pak Cucon. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skor kami cabut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memasuki agenda yang berikutnya perlu kami sampaikan. Dari Badan Legislasi telah mengirimkan surat kepada kami yang telah disampaikan di dalam rapat konsultasi pengganti BAMUS, yang mana usulan daripada yang terhormat Saudara Haji Desi Ratnasari
dari fraksi Partai Amanat Nasional dengan nomor anggota A497 telah menyampaikan usulan-usulan yang kemudian telah disampaikan ke dalam pimpinan untuk selanjutnya telah dibicarakan. Berdasarkan hal itu, kami persilakan kepada Ibu Desi Ratnasari apabila ada hal-hal ingin disampaikan kembali. Cukup? Atau mau gimana, cukup? Gimana? Atau mau menyerahkan map atau apa ke Pak Cucun atau ke pimpinan? Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desi Ratnasari, Waalaikumsalam. A497 Dapil Jabar 4, fraksi Partai Amanat Nasional. Izin untuk menyerahkan bahwa NA dan kami sangat mohon sekali bahwa hari ini bisa disahkan di dalam rapat paripurna sebagai usulan DPR. Terima kasih pimpinan untuk mempersingkat waktu agar tidak terlalu lama. Baik, silakan untuk menyerahkan kepada Ibu Ketua di depan mimbar ini. Pak Cucun tolong saksikan foto. Foto Pak Cucun. Oh. Weh, ganti baju dia lupa ini. Luar biasa. Ya, kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi Ratnasari yang telah menyampaikan kepada Ibu Ketua di dalam kesempatan ini. Kalian, saya rasa setelah kita ini pandangan-pandangan fraksi tidak perlu saya mintakan. Kalau disepakati, nanti ya sepakat, setuju ya? Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan agenda berikutnya yaitu surat yang masuk dari Komisi 8 berkaitan dengan anggota Basnas dari unsur masyarakat yang di dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Ketua Komisi 8 dalam alamat Bapak Yandri Susanto A509. Silakan, kalau boleh singkat padat, kami persilakan Pak Henry. Menteri Agama, itu gua mau terima. Siapa dia mah? Memang cocok nih kalau Menteri Agama kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pimpinan DPR, yang terhormat seluruh anggota DPR RI, hadirin berbahagia. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang Pak Aziz, saya sampaikan bahwa tadi pagi kami sudah melaksanakan rapat Komisi 8, memanggil 8 calon anggota Basnas yang dikirimkan oleh Bapak Presiden Jokowi, dan melalui rapat itu alhamdulillah tidak ada hambatan apapun. Oleh karena itu, untuk tidak berpanjang kami inilah mufakat dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PKS, dan P3 semua atas 8 anggota Basnas yang diajukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad, 2 Muhammad Naduzzaman Hussein, 3 Muhammad Man, 7 Nur Kamdani, 8 Ahmad Sudrajat.
Oleh karena itu, melalui forum yang terhormat rapat paripurna kali ini DPR, mohon kiranya nama-nama yang dan diusulkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk di SK Pak Haji Samsudin, ini harusnya Juli sudah berakhir, Pak. Tapi karena pandemi banyak halangan, maka ada keterlambatan sekitar 3 bulan tidak disahkan. Maka tadi kami buru-buru waktu bamus, agak maksa dikit, Pak. Ya, Bu Ketua ya. Karena kalau ketemu reses berarti bisa 4 bulan atau 5 bulan tertunda Basnas ini. Oleh karena itu, alhamdulillah tanpa hambatan apapun, dan kami intinya rapat paripurna kali ini mohon kiranya disahkan dan kita ucapkan selamat kepada 8 nama yang sudah saya bacakan tadi. Mudah-mudahan target dari potensi zakat kita di Indonesia ini 300 triliun bisa minimal 50 triliun. Karena selama ini saya Bu Ketua. Oleh karena itu tugasnya berat tapi mulia. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan selamat kepada 8 anggota Basnas dari unsur masyarakat untuk mengenah yang begitu berat ini tapi mulia. Insya Allah komitmen kita semua untuk bangsa dan negara ini mudah-mudahan berjalan kekurangan pun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Ketua Komisi 8, Bapak Yandri Susanto, yang sebentar lagi akan menyerahkan secara simbolis. Kami persilakan Pak Yandri. Itu dulu. Baik, terima kasih Bapak Yandri. Baik Bapak Ibu sekalian, kami hormati terkait dengan kampanye dari laporan dari 2 komisi dibacakan langsung oleh Ketua Komisi 8 Bapak Yandri Susanto dengan nomor anggota A509. Apakah laporan dari Komisi 8 ini dapat kita terima untuk menjadi usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk kita teruskan sesuai mekanisme? Bisa disepakati? Baik, terima kasih. Sebelum itu kami perkenalkan anggota Basnas yang telah terdiri dari unsur masyarakat. Yang pertama, Saudara Nur dari kelompok ulama. Mantan anggota DPR ini Pak Nur. Selanjutnya Zaman Hussein dari kaum ulama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Jainul Bahar Nur dari kalangan profesional. Selanjutnya yang terhormat Ibu Saidah Sakwan dari tokoh masyarakat. Yang kemudian yang terhormat Bapak Rizaluddin Kurniawan dari tokoh masyarakat. Yang selanjutnya yang terhormat Saudara Nur Camdani dari tokoh masyarakat, dan kemudian yang terhormat Bapak Ahmad Sudrajat dari tokoh masyarakat. Baik, kami persilakan naik ke podium Pak untuk foto bersama dengan Ibu Ketua. Ya Pak, selang-seling Pak, supaya ya Pak. Ya Pak. Bu, ya.
Diatur ini Pak. Kurang kiri nih. Sini ada 1, 2 nih, 2 kiri. Kita satu lagi. Satu, dua, oke. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Terima kasih, selamat Pak menjalankan tugas. Semoga jadi amal ibadah bagi kita semua. Iya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, agenda selanjutnya yaitu agenda terakhir sebelum nanti pidato penutupan dari Ibu Ketua yang telah kami terima surat daripada pimpinan Komisi 3 pengumuman tentang pewarganegaraan, yaitu terhadap Saudara Brandon Van Don Jawato, kemudian Saudara Lester, Saudara Kimberly, dan Saudara Mark Anthony, yang mana berdasarkan surat Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah dikirimkan dan kemudian telah disampaikan selanjutnya diteruskan kepada pimpinan komisi yang terkait. Berdasarkan hal-hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, maka kami kami sampaikan saja kepada dalam forum rapat paripurna kami untuk bisa kita sepakati dan kita setujui penyampaian ini karena kesepakatan dari Bamus ini. Bisa kita sepakati? Baik Bapak Ibu sekalian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita memasuki agenda terakhir, yaitu pidato penutupan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dalam hal ini disampaikan Ibu Ketua yang terhormat, Ibu Puan Maharani. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR, para anggota DPR, hadirin yang berbahagia. Ini kita bisa melaksanakan tugas konstitusional dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2021. Masa persidangan ini langsung sejak tanggal 14 Agustus 2020 dan akan berakhir pada mulai tahun 2020. Sidang Dewan untuk mengatasi pandemi bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Terdapat lebih yang juga mengalami permasalahan negara berbagi pengalaman terbaik dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya. Bagi kita, bangsa dan negara Indonesia, gotong royongan kita, kerja bersama semua anak bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah BUMN, swasta, relawan, maupun rakyat pada umumnya, telah membangun ketahanan sosial kita dalam menghadapi bencana non-alam pandemi COVID. Memprioritaskan penanganan bidang kesehatan dan tetap memperhatikan perekonomian nasional. Pemerintah berusaha menjaga keseimbangan aspek kesehatan dan ekonomi. Ke depan, semua pihak dalam kewenangan menganggapkan upaya baik dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan dampaknya.
DPR RI pada masa persidangan 1 tahun depan 2000 masa persidangan 1 2020-2021 dalam situasi tetap menjalankan tugas konstitusionalnya secara optimal melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa yang ini, DPR bersama pemerintah telah melakukan penyelesaian pembahasan terhadap sejumlah rancangan undang-undang tentang bea materai yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga pajak atas bea materai tersebut telah perubahan sejak 1 Januari 1986, sudah 35 tahun. RUU bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memberikan kepastian hukum, dan menyelaraskan dengan perkembangan teknologi, serta memberikan perlakuan hukum yang sama, baik dokumen kertas maupun dokumen non-kertas atau elektronik. 2. Undang-Undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang kerjasama dalam bidang pertahanan. 3. RUU tentang batas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. RUU ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi hakim konstitusi yang saat ini masih mengemban amanah, sehingga dilakukan perbaikan terhadap ketentuan mengenai kedudukan, susunan, dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan lain yang berubah dalam RUU ini adalah yang terkait dengan usia minimal konstitusi dan perubahan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK. 4. Undang-Undang tentang protokol untuk melaksanakan komitmen paket ke-7 Dewan Kerja ASEAN di bidang jasa keuangan. Pengesahan protokol ke-7 jasa keuangan AFAS ini pengembangan industri asuransi umum syariah di Indonesia dan membuka kesempatan bagi penyedia jasa keuangan Indonesia untuk mengakses industri jasa keuangan ASEAN. Pemerintah dalam melaksanakan protokol ke-6 jasa keuangan AFAS agar tetap menjaga melindungi keuangan nasional. 5. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. RUU ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah dan DPR melalui pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat membangun ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia. Apabila undang-undang ini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat belum sempurna, maka dapat menyempurnakan undang-undang tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangannya. DPR melalui fungsi pengawasan terus mengevaluasi saat undang-undang tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa undang-undang tersebut dan kepentingan rakyat Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, dalam fungsi anggaran, DPR dan pemerintah telah menyetujui RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019 yang dalam pelaksanaannya telah diperiksa. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPP tahun 2019 tersebut dan merupakan opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh pemerintah semenjak LKPP tahun 2015. Menyetujui RUU tentang APBN tahun anggaran 2021. APBN tahun anggaran 2021 dirancang komprehensif untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi, khususnya pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi transfer ke daerah dan dana desa. APBN tahun anggaran 2021 perhatian khusus pada program pemulihan ekonomi dan penanggulangan dampak COVID-19, termasuk APBN tahun anggaran 2021
merencanakan pendapatan negara sebesar 1.743 triliun rupiah, belanja negara sebesar 2.750 triliun rupiah, defisit sebesar 1.006 triliun rupiah persen terhadap PDB. Dengan postur APBN yang demikian ini, pemerintah diamanatkan oleh Undang-Undang APBN tahun anggaran 2020 agar bekerja secara efisien dan mengoptimalkan efektivitas dampak APBN bagi kesejahteraan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui alat kelengkapan Dewan, Komisi, melalui rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja, memberikan perhatian yang besar atas permasalahan-permasalahan yang penting dan strategi, seperti kondisi keamanan nasional, penyelenggaraan pendidikan nasional dalam situasi pandemi COVID-19, termasuk pertemuan penting ketua diadakan setiap 5 tahun sekali. GKSB yang telah diresmikan pada bulan Februari 2020 juga telah aktif melakukan pertemuan, antara lain GKSB Turki, Finlandia, Amerika Serikat, Peru, Azerbaijan, dan Uni Eropa. Pada masa persidangan satu ini, DPR juga telah memberikan pertengahan terhadap 1. 8 calon anggota Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dari unsur 2. Pemberian pertimbangan kewarganegaraan atas nama Brandon Van Dorn Jawato, atlet bola basket, pertimbangan terhadap 7 calon duta besar luar biasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 masih akan berlanjut. Kita semakin dituntut untuk bekerja bersama dalam membangun kekuatan bersama rakyat agar rakyat memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, rakyat memiliki ketahanan sosial, rakyat juga memiliki ketahanan ekonomi, rakyat memiliki optimisme untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Ini rakyat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemik ini. Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi, bersinergi, dan konsisten dalam pelaksanaan kebijakan. Berbagai pihak, hadirkan politik dengan wajah kemanusiaan, jangan politisasi keadaan. Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat, diam diri di rumah selama ini untuk menjaga diri dan menjaga lingkungannya. Kita harus terus berdisiplin, tangan dengan sabun dan jaga jarak. Menjalankan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Kita butuh gotong royong besar dan melawan pandemi COVID-19. Insya Allah, dengan kita kerja bersama tangan ini. Tibalah saatnya anggota DPR RI untuk melaksanakan reses, yaitu masa di mana DPR melakukan kegiatan yang termasuk gedung DPR untuk melaksanakan kerja dalam situasi pandemi COVID-19. Kepada yang terhormat anggota DPR RI, agar bersama rakyat di daerah pemilihannya bekerja bersama, bergotong royong dalam memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Marilah kemauan dan kedisiplinan bersama untuk menjalankan hal-hal sederhana tetapi berdampak sangat besar, yaitu protokol COVID-19. Pergunakanlah kesempatan masa ini menyampaikan darat DPR dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, baik itu melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Atas nama pimpinan, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, tanggal 6 Oktober 2020 dan tanggal 8 November 2020, DPR
memasuki masa reses masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021. Kami ucapkan selamat bekerja, selamat bertemu dengan rakyat, selalu jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dengannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Merdeka! Baik, Bapak Ibu sekalian, telah kita dengar bersama pidato penutupan masa sidang pertama tahun 2020-2021 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kita dengarkan bersama. Habis sudah agenda kita pada hari ini, maka kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses rapat paripurna di dalam penutupan masa sidang pertama 2020. Demikian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, Anda baru saja menyaksikan rapat paripurna DPR RI yang ke-7 pada masa sidang pertama tahun sidang 2020-2021, dan pada paripurna yang ke-7 ini DPR RI melaksanakan 7 agenda, pemirsa. Yang pertama adalah agenda pengesahan rancangan undang-undang antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah sama dalam bidang pertahanan. Dan yang kedua, agenda kedua DPR hari ini adalah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan RUU tentang Cipta Kerja. Dilanjutkan di agenda ketiga, pemirsa, pengesahan protokol untuk melaksanakan komitmen paket ke-7 dalam persetujuan kerangka ASEAN bidang jasa keuangan. Dan yang keempat, agenda keempat adalah penyampaian usulan rancangan undang-undang perorangan tentang praktik psikologi. Dan selanjutnya yang kelima adalah penyampaian dan pengambilan keputusan tentang 8 orang anggota Badan Amil Zakat Nasional. Dan yang keenam, pemirsa, menjadi warga negara Indonesia dari atlet basket dan juga atlet sepak bola. Dan yang terakhir, agenda pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa sidang pertama tahun sidang 2020-2021. Dan demikian, pemirsa, rapat paripurna hari ini. Saya Mahi Pratama beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.